Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam online experience kita hari ini. Untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semua. Juga untuk teman-teman dari GCC Purwokerto, Jakarta, dan The City Light Jakarta, serta teman-teman semua dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, dalam beberapa hari ke depan, kita akan meninggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun yang baru yaitu tahun 2021. Tentunya banyak hal yang terjadi selama tahun 2020, baik itu suka maupun duka, hal yang menyenangkan atau justru hal yang membuat kita kecewa, sedih dan bahkan marah. Harapan yang tercapai atau justru harapan yang gagal sama sekali. Namun biarlah itu semua dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, agar kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap semangat dan jangan sia-siakan waktu yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan setia dan antusias memberikan persembahan pada masa-masa pandemi yang bahkan masih ada sampai saat ini. Dan gereja kita pun masih beribadah secara online, namun Bapak Ibu Saudara masih peduli dan masih bermurah hati untuk kelangsungan gereja, STTSP, dan sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau Bapak Ibu bisa langsung kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Selanjutnya, kita akan menyaksikan Yusak dan Yosi beserta dengan GCC Band Purwokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Lukas Sutopo dari Surabaya dan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan anggur ataupun sirup untuk kita bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Memakai masker saat kita harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Dan kita akan berjumpa kembali dalam online experience awal tahun pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 11 siang. Saya Rahel, selamat menyaksikan online experience kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau
Di malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau menolongku. Aku takkan menyerah, dalam sesat ku percaya, Tuhan Kau dekatku. Tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesat ku percaya, Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Ya, untuk jemaat Gracia Community Church, halo Anda semua, dan saya juga berterima kasih buat senior pastor Ibu Pendeta Lois Sutopo atau Ibu Filipus Budi Prayitno, dan juga kepada Pendeta Yason Budi Prasetya, dan juga pada semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GCC. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini, dan ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita dapat bersama membahas sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang cute Christmas socks, kaos kaki Natal yang menarik. Saya yakin kita semua kalau lihat gambarnya saja, kaos kaki Natal ini pasti kita senang, betul bukan? Andai kata kita dikasih kaos kaki ini di rumah kita, pasti kita senang. Nah, kaos kaki Natal ini beda dengan kaos kaki biasa. Ya, kaos kaki biasa ini beda dengan kaos kaki Natal. Kalau Anda lihat gambarnya saja, kaos kaki biasa itu kurang menarik. Ya, ada kaos kaki yang mahal, tapi kurang menarik. Kita hampir tidak pernah melihat kaos kaki Natal itu dalam bentuk yang jelek dan tidak menarik. Tapi kaos kaki biasa bisa kadang-kadang ada yang udah bolong, ya, dan ada juga yang kotor, bau, dan lain sebagainya. Nah, kaos kaki ini harus digunakan baru berguna, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan kemana dan sampai di mana dan sampai bagaimana dia akan digunakan. Dia gak pernah tahu kaos kaki itu. Tapi sampai dia bisa jadi kaos kaki Natal, pasti dia disukai oleh banyak orang. Nah, ini yang perlu kita temukan dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, hidup kita ini seperti kaos kaki aja. Kita mau digunakan kemana kita nggak tahu, betul bukan? Ya, hidup ini nanti akan kemana? Dan mau jadi apa? Oh ya, semua orang tentu punya cita-cita, tapi jadinya belum tentu. Nah, tetapi kalau kaos kaki Natal itu sudah pasti. Kaos kaki Natal pasti isinya macam-macam, ada permen, ada macam-macam yang bagus-bagus. Itu isinya kaos kaki Natal. Ya. Yesaya 9 ayat yang kelima, ayat ini mengatakan ini,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita mesti tahu tulisan ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Lukas 2 ayat 10 dan 11 mengatakan, kata malaikat kepada mereka, ini 700 tahun sesudah nubuatan Yesaya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi 700 tahun sebelumnya, kata-kata yang dipakai adalah telah lahir. Telah lahir. Ini diucapkan 700 tahun sebelumnya. Untuk apa? Untuk memberitahu sebuah kepastian. Dan diulangi di 700 tahun sesudah itu sebagai pembuktian bahwa dia betul-betul telah lahir. Jadi melalui kesempatan ini kita mau merenung sebentar. Kaos kaki itu tergantung siapa yang menggunakan. Ya. Kaos kaki ini akan menjadi menarik karena isinya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup ini dipakai terus sampai jadi apa? Bau, bolong, tidak menarik, ya. Ini hidup manusia. Coba. Semua kita pasti mengalami hal yang seperti itu. Nah, tapi sekarang siapa yang menggunakannya? Tergantung, ya. Hidup kita bisa dibandingkan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Kalau hidup yang lama, karena yang menggunakan itu ada roh yang berbeda, jadi lain. Tetapi hidup yang baru, karena ada yang mengisi dalam hidup kita, seperti tadi itu kaos kaki Natal diisi dengan permen, manis-manis, hadiah-hadiah, waduh jadi menarik. Ya, orang yang mengalami hidup baru pasti menarik hidupnya, disukai. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini yang perlu kita renungkan. Telah lahir. Apakah dia yang masuk ke dalam hati kita? Apakah dia yang ada di dalam hidup kita? Mari kita mau menetapkan itu di hari-hari suasana Natal ini, ya. Kita mau menetapkan itu. Sebab Yohanes 10 ayat yang ke-10 memberitahu ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini bedanya di sini. Mungkin yang lalu-lalu itu ada pencuri-pencuri yang datang. Terus ini membuat hidup kita ini digunakan macam-macam. Ya, sehingga itu tadi jadi bau, jadi bolong dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini mengatakan aku datang, Yesus datang. Telah lahir supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Ini yang perlu kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi, telah lahir dan sambutlah yang telah lahir ini. Yang pertama, yang telah lahir, apa yang mesti kita sambut? Dia adalah penasehat ajaib. Ini yang telah lahir. Dia mesti datang dalam hidup kita sebagai penasehat ajaib. Berapa banyak orang suka menerima nasihat? Ya kan? Kalau kita punya masalah, kita tanya sama teman kita. Kita tanya ke A, B, C, D, E. Nah, kita terima, tapi yang mana yang kita lakukan? Sepertinya kita mengatakan aku punya banyak opsi. Ya, aku punya banyak opsi. Ada yang suka melakukan
semua nasihat diterima, ada orang yang senangnya cuma suka terima nasihat tapi tidak dilakukan. Nah ini repot. Ada orang sampai dia capek, aku sudah memberitahu, ngomongin berkali-kali tapi dia tetap begitu saja tidak berubah. Karena apa? Hanya diterima, tidak dilakukan. Nah ini, berapa banyak orang yang suka terima nasihat dan berapa yang kita lakukan? Perhatikan saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita hanya terima nasihat. Ingat, seringkali kita bilang, oh ya dia juga orangnya sudah lama, dia punya pengalaman, pesannya dia, omongannya dia. Nah, itu kita pegang. Yang tidak baik seringkali kita pegang, yang baik yang dari Alkitab tidak kita pegang. Tapi mari saudara-saudara, ingat penasehat ajaib itu hanya satu penasehat ajaib. Apa yang kita baca di Alkitab, apa yang kata Yesus, itu yang kita pegang dengan baik. Seringkali kita suka cari. Belakang ini ada banyak penafsir, peramal. Ada banyak orang suka dapat mimpi, katanya dari Tuhan. Saya tidak menyangkali itu. Oke, kalau memang benar, ya, dan itu perlu ada pembuktian, saudara-saudara. Nah, tetapi ada yang sudah memberitahu kita melalui Alkitab yang pasti tidak bisa salah. Kalau kita membaca Alkitab, kita ikuti semuanya, aman. Sorga itu pasti bagian kita. Ya, jalan pasti tidak akan keliru. Sebab apa? Dia penasehat ajaib. Apa saja yang menjadi pertanyaan kita di dunia ini, pasti ada jawabannya di sana. Jangan khawatir. Puji nama Tuhan. Hidup akan jadi bagus kalau penasehat ajaib kita terima di hati kita. Ini perlu diperhatikan. Yang kedua, apa yang mesti diisi dalam hidup kita? Allah yang perkasa. Ini yang telah lahir. Ya, seorang putra telah diberikan. Ini Allah yang perkasa, Tuhan yang perkasa. Kalau kita mengenali Tuhan yang perkasa, Dia akan mengajak kita berpetualang bersama-sama. Dan saudara bayangkan berpetualang bersama dengan Tuhan yang perkasa. Wow, luar biasa. Ya, saya juga senang berpetualang. Saudara-saudara, saya bilang, aku mau pergi ke Eropa walaupun aku tidak punya kenalan. Tapi aku punya satu kenalanku, Tuhan Yesus. Ya, dan ternyata sekali pergi ke sana itu nyantol di sana 5 minggu saya nggak pulang-pulang dan saya berpetualang di sana. Nah itu sampai setahun 2 kali malah ya. Berpetualang bersama dengan Tuhan itu waduh luar biasa. Dalam hidup juga demikian. Berpetualang bersama dengan Tuhan membuat kita melihat kejutan-kejutan terus dalam hidup ini. Kejutan itu mungkin ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi dia bikin kejutan terus, ya, karena dia ajak kita berpetualang. Nah, tangan Tuhan itu terulur untuk kita. Di saat-saat kita menghadapi, ya, sakit, di saat kita terjatuh, di saat kita lemah, ya di saat kita membutuhkan, ya di saat kita ditinggalkan, tangan Tuhan itu terulur untuk kita. Tangan penyembuh, tangan pemulih, tangan penolong, tangan pemberi berkat, tangan perkenanan itu terus dia diulurkan untuk kita semua. Jadi sangat menyenangkan. Sebab apa? Dia Tuhan yang perkasa. Domba yang hilang, domba yang terjatuh, dia nggak bisa kembali dengan kemampuannya. Tetapi tangan Tuhan yang perkasa itu terulur untuk menarik dia. Dan dia digendong dengan tangan Tuhan yang terulur itu di bahu Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini menyenangkan.
Ini harapan bagi kita sekalian. Yesaya 14 ayat yang ke-27 mengatakan, Tuhan semesta alam telah merancang. Perhatikan, Tuhan alam semesta telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Haleluya. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, tidak ada yang bisa menarik kembali. Ini hebat. Tuhan yang perkasa. Bersyukurlah. Oleh sebab itu terimalah yang telah lahir ini ke dalam hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menerima Engkau Tuhan yang perkasa dalam hidupku. Aku percaya tangan-Mu terulur untuk aku. Rancangan-Mu tidak bisa diubah oleh siapapun dalam hidupku. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, jadikanlah Yesus sebagai hadiah yang lahir dalam hidup kita. Dia harus lahir dalam hidup kita. Yang pertama sebagai penasehat ajaib, yang kedua sebagai Allah yang perkasa. Kalau dia penasehat kita, lakukan apa yang Alkitab katakan. Dan kalau dia Allah yang perkasa buat kita, yakini apa saja yang dia rancang itu pasti akan dia lakukan. Tidak ada orang yang bisa menggagalkannya. Haleluya. Saya senang dengan itu karena dia Allah yang perkasa. Musuh merencanakan senjata bagi kita tidak akan berhasil karena Tuhan telah merancang dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya Allah yang perkasa ini dengan kita membuka hati, dengan kehidupan rohani kita? Sebab setiap orang itu pasti punya yang disebut dengan kerohanian, hidup rohani. Betul bukan? Kita bukan hanya hidup jasmani saja, tapi ada hidup rohani juga. Bersama dengan Tuhan yang perkasa, ini berarti seumur hidup kita akan melihat kejutan-kejutan dari Tuhan. Ya, itu begitu. Oleh sebab itu bukalah hati, temukan Tuhan dan alami Dia lebih dalam. Ya, alami Dia lebih dalam, alami Dia lebih banyak, selami Dia. Saudara-saudara, dan ini yang membuat kita melihat keperkasaan Tuhan. Kalau kita cuma lihat dari jauh, kita nggak tahu siapa Dia. Malah kita cuma aneh-aneh saja. Aneh ya, Tuhan kok gitu ya, gitu. Lebay banget. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, lalu kita tahu, oh, Tuhan mulai mainkan kuasanya, keperkasaannya. Ya, kita tahu itu. Puji nama Tuhan. Dan kita bisa lihat banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu sekali lagi, semakin kita membuka hati untuk Tuhan, semakin kita menemukan dan mengalami banyak hal tentang Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak tahu siapa Tuhan. Tapi kalau kita makin dekat, kita menyelami, kita makin mengalami banyak. Dan kita bisa cerita Tuhan seperti ini, dan seterusnya. Markus 4 ayat yang ke-20 mengatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman, lalu dia berbuah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali lipat. Jadi, bagaimana kita menyambut firman? Ya, membuka hati itu apa? Membuka hati itu menyambut firman sampai berbuah. Jadi, seberapa besar kita buka hati kita, seberapa kita menyambut Dia, sebegitu banyak nanti buah pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara, kita akan senang, kita akan melihat kalau pertumbuhan rohani bertumbuh, lain-lainnya itu akan ikut serta, ya. Lain-lainnya akan ikut serta. Sebentar kita akan melihat itu. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu buka hati buat Tuhan. Haleluya. Kerohanian sekali lagi tentang membuka hati buat Tuhan. Semakin kita buka hati buat Tuhan, semakin menemukan Tuhan lebih hebat. Dan
kita makin intim dengan Dia. Dan ini menyenangkan. Ingat, menahun di dalam kekristenan itu pasti, dewasa dalam Kristus itu pilihan, yaitu pikul salib atau tanggung jawab atau komitmen. Tuhan tidak kasih kita salib yang berat, tapi Dia kasih kita tanggung jawab. Pikul salib itu tanggung jawab, komitmen. Berat? Tidak. Orang kalau punya komitmen itu happy, senang. Ya, aku memang komit. Dia tidak bisa diganggu dengan lain-lain. Orang yang tahu datang kerja pukul 7, tidak mungkin dia datang persis pukul 7 karena dia komit. Jam 7 aku sudah mesti kerja, bukan datang. Nah ini ya, kalau dia sudah komit kerja sampai pukul 4, dia pasti bukan pukul 4 sudah tidak ada, bukan, dia kerja sampai pukul 4, sesudah itu baru siap-siap pulang. Nah itu orang yang komit. Keberatan enggak sama sekali, karena apa? Dia sudah komit seperti itu. Nah ini, tanggung jawab, pikul salib. Dalam hidup kita semua juga perlu begitu. Apakah hidup Kristen punya tanggung jawab? Yes. Berapa orang bisa punya tanggung jawab? Komitmen. Berapa menjadi anggota jemaat tetap? Berapa orang yang memikirkan operasional pekerjaan Tuhan? Ya, gereja Tuhan. Nah, ini perlu ada tanggung jawab, komitmen. Berapa orang yang memikirkan, aku mesti menyampaikan perpuluhanku ke gereja? Berapa orang? Nah, ini seringkali ini juga menjadi bagian yang, waduh ini memberatkan gitu. Ya karena tidak ada komitmen. Tapi ingat, mau jadi dewasa, komitmen. Ya, tanggung jawab, pikul salib. Haleluya. Mau pelayanan juga begitu. Volunteer yang melayani, ya pekerjaan Tuhan. Kalau dia punya komitmen, tidak ada keberatan. Melayani itu adalah kehormatan katanya. Ya berkorban itu adalah kesempatan. Nah ini yang mesti kita pegang. Haleluya. Sekali lagi menahun itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia telah lahir, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Bapa yang kekal ini dan Raja damai. Kita mesti tahu, Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Raja yang punya otoritas atas hidup kita. Tujuannya untuk membawa damai. Lahirnya Yesus di dalam hati kita, kita itu punya Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Dia akan mendewasakan kita dengan ini, anugerah dan kebenaran, grace and truth, anugerah dan kebenaran. Jadi sekali lagi, menahun itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Jadi ayo kita mau sama-sama menerima Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, kebenaran dan anugerah itu diberikan untuk kita. Nah, dalam kerohanian itu ada suatu barometer, ya, ukuran. Ukuran kedewasaan kerohanian itu bisa diukur dari kedewasaan. Dewasa itu diukur dari mana? Buahnya. Jadi, ini bukan untuk ngukur orang lain, tapi ngukur diri kita masing-masing. Buahku bagaimana dan seberapa, itulah kedewasaanku di dalam Tuhan. Ya, jadi bukan untuk ukuran orang lain, tapi untuk diriku. Ada dua macam buah. Buah pertobatan itu di awal, ya, di awal. Dan ada buah perubahan, ya. Langkah awal dan ada langkah berikutnya. Jadi perubahan ini progresif. Kalau pertobatan itu agresif sekali, ya. Pertama, dia kelihatan sekali dia berubah. Tapi perubahan ini terus berangsur, terus bertambah dan terjadi terus. Dan ini yang membuat proses penyucian dan penyempurnaan terjadi di dalam hidup kita.
Ini yang membuat kita bisa memberi buah jiwa, memberi buah murid, dan memberi buah pelayanan. Sebab kalau tidak, kita nggak bisa sampai ke sana. Kita hanya pikir untuk diri kita. Banyak orang hanya pikir untuk diriku, dan diriku. Tapi Tuhan ingin kita tidak hanya pikir diriku, ya. Dia telah lahir bagi kita, dia penasehat ajaib, dia pasti berguna buat kita. Ya, dia Allah yang perkasa, dia pasti berguna buat kita. Tapi dia juga Bapa yang kekal dan Raja damai. Tujuannya, dia ingin supaya hidup kita berguna juga bagi lain orang. Memberi buah jiwa, memberi buah murid, dan memberi buah pelayanan. Ya, mari kita mau merenungkan bersama. Apa ada tidak orang Kristen sudah puluhan tahun tapi tidak berbuah? Jawabannya ada. Ada tidak orang Kristen yang berbuah pertobatan, berbuah perubahan, buah jiwa, buah murid, buah pelayanan? Ada. Ya. Jadi kita mau milih yang mana? Kita mau menjadi orang Kristen yang berbuah atau tidak? Dan mari saudara-saudara, sekali lagi kaos kaki ini loh, ini kaos kaki biasa yang dipakai sampai bau dan lobang-lobang, atau kita mau jadi kaos kaki Natal yang menarik, ya, dan semua orang suka. Kalau hidup berbuah, semua orang suka. Ya, sekali lagi, kalau kita mengukur kerohanian kita, itu wujud kedewasaan dan itu wujud buah yang kita berikan. Puji Tuhan. Kesimpulannya di sini, apa yang membuat hal-hal yang baik itu menjadi relevan? Karena hari-hari ini ada yang sangat tidak relevan lagi. Apa? Pandemi. Tidak relevan. Orang ngomong A, B, C, D, E itu kita sudah kebingungan lah tentang pandemi ini. Ya. Tetapi ada satu yang relevan. Ini ketika kita berpikir tentang kerajaan Allah dan kekekalan. Ini membuat jadi relevan. Sebab Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya ini. Ya, nanti sekaliannya ditambahkan. Sekaliannya ditambahkan itu gampang karena barang tambahan. Tapi yang ini yang dikatakan oleh Tuhan, ini yang seringkali kita nggak masuk. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, ini yang nggak ketemu. Ini yang seringkali terlupakan. Ya, padahal ini yang diucapkan lebih dulu. Tambahannya itu gampang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, nah, ini yang relevan buat kita. Jadi mari, untuk rohani itu sangat relevan. Kalau rohaninya ketemu, sekaliannya ditambahkan itu gampang. Ya, seringkali kita melihat gesekan keluarga, itu kita anggap menyulitkan. Tidak, justru itu mendewasakan. Kalau ada gereja yang mendorong-dorong, menarik-narik kita anggap waduh gereja ini maunya sendiri. Oh tidak, justru itu yang relevan, yang menolong kita, ya berguna. Ya, keluarga yang saling menguatkan. Waduh, dia mendorong terus dia. Nah, ini justru yang relevan. Komsel yang menopang. Ya mungkin di situ ada gesekan, tapi tidak ada masalah. Karena apa? Dia yang relevan buat kita sekalian. Jadi, mari yang relevan, semua hasilnya, dampaknya berguna bagi kekekalan. Kita bukan hanya happy di dunia, tetapi sampai di sorga. Ada kata-kata begitu katanya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Haleluya. Nah, ini kita kan semua mau begitu gitu loh. Iya kan? Yang relevan. Hasilnya, dampaknya berguna bagi kekekalan. Boleh enggak muda foya-foya? Boleh. Tapi jangan lupa Tuhan gitu. Ya, tua kaya raya boleh nggak? Boleh gitu. Karena apa? Hidupnya berguna bagi kerajaan sorga. Ya, dan kekekalan itu bagian kita semua. Nah,
Bagi Yesus kerohanian itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerohanian itu bukan soal comfort, bukan soal kenyamanan. Kerohanian itu tentang melakukan. Kerohanian itu tentang membuka hati. Kerohanian itu tentang kedewasaan. Ya, kita mau melakukan nasihat Tuhan. Ya, Dia penasehat ajaib, kita lakukan. Kita mau buka hati untuk Allah yang perkasa, Tuhan yang perkasa. Terimalah, sambutlah. Dan ini kedewasaan. Dia adalah Bapa yang kekal, Dia juga Raja damai bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya percaya setiap kita hari ini yang sama-sama mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita supaya benih kebenaran firman Tuhan tertanam di hati kita dan membuat kita punya pengalaman menjadi hidup yang menarik seperti kaos kaki Natal. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan Yesus, kami menyambut yang telah lahir bagi kami. Penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami menerima Engkau ke dalam hati kami Tuhan, dan kami percaya hidup kami tidak akan sama seperti dulu. Hidup kami menjadi hidup yang baru karena ada penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat pengalaman-pengalaman, kejutan-kejutan. Dan Tuhan selalu mengulurkan tangan Tuhan yang telah teracung dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan berkatilah setiap kami yang mendengar dan membuka hati buat Tuhan dan menyambut Tuhan ke dalam hati kami. Dan kami percaya hari depan kami akan sangat cemerlang karena ada Tuhan yang telah lahir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita mengatakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan makan minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah simbol betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi dunia ini, bagi semua orang, bagi siapapun Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Kalau ada yang bertanya, siapa yang boleh makan minum perjamuan kudus? Ini jawaban saya. Jawaban saya berasal dari apa yang dikatakan oleh penulis Injil. Yang boleh makan minum perjamuan kudus adalah semua orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang berdosa, yang hidupnya masih belum benar, yang latar belakangnya bukan Kristen, siapapun Bapak Ibu Saudara-saudara boleh makan minum perjamuan kudus. Jadi mari kita ambil roti dan anggur ini, kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang besar, yang setiap hari baru bagi kami semua. Kami akan makan minum perjamuan kudus, dan kami berdoa pada saat kami makan minum perjamuan kudus, apa yang Tuhan ajarkan melalui penulis Injil, melalui para pengkhotbah yang menyaksikan tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ingat, kami boleh hidupi ajaran Tuhan Yesus, dan kami boleh bagikan bagi teman-teman kami yang jauh dari Tuhan, untuk bersama-sama mengikut Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya kami semua yang makan minum tubuh Tuhan Yesus ini, roti ini, kami boleh ikut dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan,
Terima kasih untuk darah Tuhan yang sudah tercurah. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di mana anggur yang adalah simbol darah Tuhan yang sudah tercurah bagi kami semua. Ini pada saat kami meminumnya, ini adalah persekutuan kami dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan minum bersama. Mari kita minum bersama. Mari kita ucapkan syukur dan berdoa sekali lagi. Terima kasih banyak untuk kemurahan Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus pada hari ini, kami diingatkan akan kasih Tuhan, kami dipersekutukan dengan kehendak Tuhan, dengan hatinya Tuhan. Dan kami juga boleh berbagi dengan banyak teman-teman kami yang bukan Kristen akan kasihnya Tuhan. Di tahun 2021 ini, ada banyak hari, banyak waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami, yang akan kami pakai sebaik mungkin bersama-sama dengan Tuhan, mengelola semua kepercayaan dan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita, ketemu lagi di episode yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Malamku panjang, gelap dan